Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi wa da'watihi wa jihadihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. قال تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Sadaqallahul azim. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, anugerah, karunia, taufik dan inayah yang senantiasa Allah curahkan dalam kehidupan kita. Kita minta atau tanpa kita minta, karena sesungguhnya betapa banyak nikmat Allah yang terus bercucuran dalam keseharian kita, dari semenjak tubuh terjaga di pagi hari sampai tubuh kembali beristirahat di malam hari. Ada banyak karunia Allah berikan tanpa kita minta. Bagaimana jantung tetap memompa darahnya, seluruh sel di segala sudut tubuh tetap bekerja sebagaimana fungsinya. Oksigen, udara tetap bisa kita hirup. Dan sungguh mungkin tidak pernah kita minta dalam doa kita agar seluruh nikmat itu kita rasakan dalam hidup, tapi tetap Allah berikan. Sehingga tidak layak jika kita mengeluh, kita merasa doa-doa kita yang lain belum Allah kabulkan, sedangkan banyak sekali yang gratis tanpa pernah kita minta tetap Allah berikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi SAW, suri tauladan kita, petunjuk kehidupan kita, yang tanpa perantara beliau tidak mungkin kita bisa tahu bagaimana cara ruku', cara sujud, cara menyembah Allah. Sehingga peribadahan kita, penghambaan diri kita kepada Allah hari ini adalah berkat jasa perjuangan beliau. Setiap solat yang kita lakukan, setiap zikir yang kita lakukan, setiap amal salih yang kita lakukan hari ini tercurahkan kebaikan, pahala, kepangkuan Nabi kita SAW. Sehingga pantaslah beliaulah yang akan menjadi manusia paling mulia kelak sebagai pemimpin kita di surga Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hasil riset yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga think tank di Amerika pasca terjadinya serangan yang dinamakan sebagai serangan teror terhadap beberapa kota di Amerika pada tahun 2001 bulan September. Nama lembaga tersebut Rand Corporation membuat sebuah riset ilmiah untuk melihat pemetaan pemikiran masyarakat Islam dunia dewasa ini. Maka menurut mereka, kaum muslimin dunia terbagi dalam 3 kategori besar. Yang pertama, muslim tradisionalis. Yang mana karakteristik muslim tradisionalis ini adalah kelompok masyarakat Islam yang menjadikan ibadah sebagai ritual formalitas semata. Berkumpul dalam kegiatan zikir, doa, tahlilan, namun
memisahkan antara kehidupan bernegara, berbangsa dengan Islam. Tidak peduli apakah Islam itu menjadi sistem kehidupan atau tidak. Muslim tradisionalis, bagi mereka kelompok Muslim ini aman. Ini riset ilmiah mereka. Muslim tradisionalis tidak perlu diganggu, bahkan fasilitasi mereka, berikan dana hibah kepada mereka, bantu fasilitas mereka. Muslim jenis kedua disebut dengan Muslim moderat. Jenis karakteristik Muslim moderat menurut mereka terbuka dengan segala pemikiran luar, terbuka dengan liberalisme, menerima konsep-konsep sekularisme, tidak masalah dengan isu-isu homofobia yang mereka gulirkan. Jadi kesetaraan manusia atas nama hak asasi manusia diterima oleh Muslim moderat. Jadi tidak apa-apa Muslim menjadi gay, menjadi lesbian, menjadi transseksual dan seterusnya. Ini lebih senang lagi mereka. Ini kelompok Muslim yang bisa diajak kerjasama, bisa menjadi agen Barat di negeri-negeri kaum Muslimin. Berikan dia beasiswa, berikan dia kesempatan belajar ke Barat, jadikan dia agen dan boneka untuk menyebarkan misi Barat di negeri-negeri kaum Muslimin. Jenis terakhir mereka sebut dengan Muslim fundamentalis. Di riset yang lain mereka katakan Muslim ekstremis. Ini adalah jenis Muslim yang paling berbahaya menurut mereka. Bagaimana karakteristik mereka? Yang pertama, menjalankan Islam sebagai sistem kehidupan, berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah dan tidak mau tawar-menawar, dan bercita-cita menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan negara. Apakah dari jalur parlemen, dakwah, pendidikan, ekonomi, maka Muslim ini, jenis ini berpotensi menjadi musuh. Bumi hanguskan, berangus, jangan berikan kesempatan untuk tumbuh. Ini hasil sebuah riset yang dikeluarkan oleh lembaga Rand Corporation 2001. Begitulah Barat mempelajari karakteristik umat Islam hari ini. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umat Islam mengenal diri kita lebih jauh. Kita harus menyadari bahwa kita sedang sakit. Umat ini sedang sakit. Kita tidak baik-baik saja. Sebagaimana orang sakit, apalagi kita berada di rumah sakit hari ini. Jika orang sakit, seorang pasien datang kepada dokter, maka yang dilakukan dokter pertama sekali adalah mendiagnosa pasiennya. Mari pada kesempatan subuh yang singkat ini, insya Allah kita coba mendiagnosa penyakit yang sedang kita alami, dialami oleh umat ini berkepanjangan setelah runtuhnya khilafah, runtuhnya pelindung umat Islam. Maka penyakit kita sudah kronis, namun di saat yang bersamaan kita diambang kesembuhan. Apalagi jika kita sudah tahu penyakitnya, kita tahu minum obat apa, kita tahu cari solusi apa untuk mengobati penyakit kita. Para ulama menyusun dengan judul Masailul Ummah, problematika umat hari ini. Ada 10 besar, kita akan coba bahas seberapa memungkinkan waktu. Yang pertama, menurut ulama, penyakit kronis umat Islam hari ini adalah ikhtilaful ulama, perbedaan sengit pendapat di kalangan para ulama. Ulama yang merupakan masinis dari gerbong kereta api umat, kemana mereka mengarahkan tujuannya, umat akan mengikut. Apalagi para fanatisnya, orang-orang yang fanatis kepada mereka, menjadikan ikhtilaful ulama sebagai sebab perbedaan dan perpecahan yang paling besar di kalangan umat Islam. Apalagi yang kita bicarakan bukan perbedaan pendapat ilmiah, perbedaan pendapat akademik biasa dalam Islam, namun perbedaan pendapat yang dibawa kepada ranah perpecahan. Ulama fulan berfatwa A, ulama B berfatwa B, begitu seterusnya. Umat bingung,
mana yang harus mereka ikuti hari ini? Yang menulis Masailul Ummah, problematika umat, adalah ulama, dan mereka menempatkan diri mereka sebagai problem pertama. Problem kedua, iftiraqul ummah. Akibat problem pertama tadi, karena ulamanya berpecah, maka konsekuensinya akan terjadi iftiraqul ummah. Umat juga akan ikut berpecah belah. Mereka akan terbagi, terpecah, terbiaskan dalam beberapa kelompok yang sangat banyak sekali, jumlah mereka kecil dan saling sikut menyikut dan saling salah menyalahkan. Kelompok A mengatakan saya paling benar, kalian salah. Kelompok B menfatwakan surga hanya milik saya, bukan milik kalian. Sampai seterusnya. Umat berpecah belah dalam kelompok, baju, warna tertentu, dan mereka saling menyalahkan. Ini penyakit nomor 2 di kalangan umat Islam hari ini. Kelompok saya mengatakan saya yang paling benar. Kelompok lain mengatakan tidak, kalian salah, bid'ah, sesat, kami paling benar. Penyakit umat nomor 2 yang paling kronis. Nomor 3, setelah ikhtilaful ulama, iftiraqul ummah, penyakit umat nomor 3 adalah jahalatul muslimin an haqiqati dinihim. Kejahilan umat Islam terhadap hakikat agamanya hari ini. Mayoritas umat Islam jahil, jauh dari mengerti tentang hakikat kebenaran agamanya. Saya teringat sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh atlet MMA yang berasal dari Dagestan, Rusia, Khabib Nurmagomedov. Dia mengatakan seperti ini: orang-orang kafir tidak membaca Al-Quran dan hadis, tetapi jika mereka ingin tahu tentang Islam, mereka membaca Anda, wahai kaum muslimin. Dan berapa persen dari umat Islam yang keseharian kehidupannya bisa merepresentasikan Islam yang benar? Jauh dari itu. Berapa persen umat Islam yang menjalankan sholat subuh hari ini? Berapa persen umat Islam yang menjalankan sholat 5 waktu berjamaah hari ini? Semakin kita mengerucutkan amal-amal soleh, grafisnya semakin menurun persentase umat Islam yang berada di atas ketaatan dan ketakwaan dalam syariat. Sedikit. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah, bada al-islamu ghariban. Islam itu bermula dalam keadaan asing. Fasawfa ya'udu ghariban kama bada. Maka dia akan kembali asing di akhir zaman sebagaimana dia bermula. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing dalam agamanya di akhir zaman. Para mufassir, para muhaddis ketika menjelaskan makna ghuraba, apa itu orang-orang asing dalam menjalankan agama, mereka mengatakan ada 2 kategori. Yang pertama, alladzina salahu idza fasadan nas. Orang-orang asing dalam beragama, yang pertama golongannya adalah alladzina salahu idza fasadan nas. Orang-orang yang saleh ketika manusia pada umumnya telah rusak. Ini golongan pertama, as-salihun. Namun ulama mengatakan ada golongan yang lebih baik dari ini. Ini level pertama, al-ghuraba. Level kedua dan level terbaik dari al-ghuraba, alladzina yuslihuna ma fasadun nas. Tadi alladzina salahu, sekarang alladzina yuslihun. Orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak manusia. Jadi level pertama soleh secara pribadi, kesolehan pribadi, itu juga dikatakan ghuraba. Namun level terbaik dari ghuraba, alladzina yuslihun, mereka yang menaikkan level kesolehannya. Soleh dalam bahasa Arab, soleh pribadi, tapi ini muslih, soleh pribadi dan mensolehkan sekitarnya. Dia saleh secara pribadi juga menularkan kesolehannya. Alladzina yuslihuna idza ma fasadun nas. Merekalah yang coba memperbaiki diri dan lingkungannya dan masyarakatnya. Inilah ghuraba level tertinggi dalam kehidupan beragama di akhir zaman.
Jahalatul muslimin an haqiqati dinihim. Bodohnya umat Islam, jahilnya umat Islam dari hakikat agamanya mereka. Berapa banyak umat Islam hari ini jika ditanya apa itu Islam, terbata-bata menjawab, menjelaskan apa itu Islam. Apalagi jika kita mengajak berbicara lebih jauh tentang rukun iman, rukun Islam, jauh panggang dari api. Penyakit selanjutnya yang diderita umat hari ini, al-faqru, kemiskinan, kefakiran yang merajalela. Di mana kaum muslimin tinggal, disitulah kemiskinan menjerat, mencekik mereka. Padahal mereka tinggal di bumi yang kaya dengan hasil alamnya, berlimpah luah kekayaan alam, baik di dalam perut buminya ataupun di atas tanahnya. Namun mereka hidup dalam kemiskinan yang merata. Sedikit dari mereka yang bisa meningkatkan taraf hidup di atas garis kesejahteraan dan kemakmuran. Namun sebagian besar saudara-saudara kita kaum muslimin miskin, fakir, sehingga jangankan berbicara untuk membela Islam, mereka sehari-harinya masih dalam bab makan apa kita besok. Jangankan berbicara bagaimana memajukan ekonomi umat, mereka masih dalam pembicaraan dan tema dengan apa kita bayar uang sekolah anak-anak kita. Jangankan berbicara untuk berjihad fisabilillah dengan harta dan nyawa, mungkin besok mereka akan mati karena kelaparan. Inilah penyakit kronis yang dialami kaum muslimin hari ini. Salah satunya kefakiran dan kemiskinan yang merajalela dan merata. Aset kaum muslimin dipegang oleh sebagian kecil dari orang-orang di luar kita. Ini fakta dari data BPS terbaru. 1% orang Indonesia hampir menguasai 60% aset kekayaan bumi Indonesia. Mulai dari tanahnya, tambangnya. Jika dikumpulkan kekayaan seluruh masyarakat Indonesia dan negara ini, 60% itu dikuasai 1% masyarakat Indonesia. Yang harus kita katakan, mereka mayoritasnya adalah non-Islam, orang-orang kafir. Sedangkan mayoritas kaum muslimin di negeri ini sebagai pribumi, sebagai pemilik sah dan pejuang yang memerdekakannya, hidup dalam kemiskinan. Mungkin yang terakhir, tidak mungkin kita bahas semua penyakit ini. Insyaallah jika diberikan kesempatan Allah mempertemukan kita kembali, akan saya selesaikan kuliah problematika umat ini. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kaum muslimin jamaah salat subuh, salah satu penyakit kronis yang kita alami hari ini juga adalah at-takhalluf wa taqahqur. At-takhalluf wa taqahqur. At-takhalluf maknanya ketertinggalan, keterbelakangan. Khalf, belakang. Takhalluf, kita terbelakang. Wa taqahqur, ketertinggalan. Dalam bidang apa? Ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Orang-orang kafir hari ini sudah pada sampai pembicaraan mereka beberapa tahun lagi akan mengantar manusia berwisata ke Mars. Itu perusahaan Tesla namanya, Elon Musk ownernya. Umat Islam hari ini masih memperdebatkan sholat subuh sah tidak jika tidak ada qunut. Orang kafir hari ini sedang merancang manusia genetik buatan. Dilahirkan manusia di lab-lab dalam berbagai macam riset transformasi mereka, tidak perlu lagi pertemuan ibu dan ayah. Jadi wanita mereka tidak perlu hamil capek-capek lagi agar terus produktif. Mereka sudah sampai pada itu pembicaraannya. Umat Islam hari ini masih memperdebatkan diskusi ilmiah mereka dalam apakah maulid ada atau bid'ah. Kita terus berkutat pada bab perpecahan itu. Kita terus disibukkan dengan isu-isu khilafiyah, furu'iyah yang sampai akhir zaman gak akan pernah selesai. Orang kafir sudah sampai pada tahap membuat robot-robot
untuk menggantikan tentara manusia. Umat Islam masih saja diperdebatkan, diadu domba, tidak pernah bersatu. At-takhalluf wa taqahqur. Bahkan beberapa ahli dan pakar mengatakan ketertinggalan kita dalam teknologi dan sains itu 50 tahun jauh lamanya dari apa yang telah dicapai oleh bangsa-bangsa barat. Jauh kita tertinggal. Maka jangan kita menambah penyakit kita. Jika kita sudah sakit, jangan lagi kita menjadi bagian dari penyakit umat. Setidaknya kita bisa menjadi generasi baru Islam yang mempersatukan, yang merangkul. Jangan kehadiran kita di masyarakat malah semakin menambah luka dan perpecahan. Mungkin demikian. Namun satu sisi saya ingin menutup dari kuliah ini pada pagi ini dengan perkataan Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Dalam sebuah riwayat Umar berkata, "Nahnu qaumun azzanallahu bil Islam." Kita ini adalah umat yang hanya akan Allah muliakan dengan Islam saja. Wa indama btaghaina al-izzata min ghairih. Jadi jangan sekali-sekali kita cari jalan keluar, wacana, workshop apapun itu, bagaimana umat ini harus keluar dari penyakit dan masalahnya. Wa indama btaghaina al-izzata min ghairih. Setiap kali kita mencari kemuliaan selain Islam, azalanallah, pasti Allah muliakan. Pasti Allah hinakan. Kita hanya akan mulia dengan Islam, dan selain Islam Allah akan hinakan kita. Dan yang terakhir, sebagaimana ayat yang saya buka dalam muqaddimah tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Khitabnya, objek percakapan Allah dalam Al-Maidah ayat 54 ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Kita yang Allah seru. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih. Barang siapa berpaling dari agama Allah, barang siapa murtad dari Islam, meninggalkan Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah tidak rugi sedikit pun. Islam tidak akan pernah merasa rugi ketika kita keluar, lari, berpaling dari Islam. Kita yang rugi, tidak memperjuangkan Islam. Bahkan Allah katakan, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan suatu kaum pengganti. Allah akan menggantikan kalian dengan generasi baru yang ciri-ciri mereka yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minin, ciri ketiga mereka berlemah lembut kepada kaum muslimin. Tidak langsung vonis, tidak langsung mengklaim, tidak langsung menyesatkan, tetapi lemah lembut kepada kaum muslimin, menerima perbedaan, berlapang dada terhadap ikhtilaf dan furu'iyah yang terjadi di antara mereka. Karena kulit saja kita berbeda, apalagi cara mengambil mazhab fiqh. Mazhab fikih saja 4 yang mu'tabar, dan banyak lagi lainnya yang berkembang di seluruh dunia. Tidak mungkin kita satukan umat Islam berada dalam satu konsep, berada dalam satu cara, mustahil. Di Afghanistan mereka bermazhab Maliki, kita di Asia Tenggara bermazhab Syafi'i, di sebagian bumi Syam bermazhab Hambali. Jadi jika kita paksakan kehendak agar umat Islam satu warna, mustahil. Azillatin 'alal mu'minin, mereka berlemah lembut kepada orang-orang beriman, merangkul yang berbeda, kecuali perbedaannya dalam i'tiqad, akidah, itu tidak ada tawar-menawar. Jika perbedaan dalam furu' fiqh, kita berlapang dada. Ciri mereka yang keempat dalam ayat ini, aizzatin 'alal kafirin, mereka tegas dan keras kepada orang-orang kafir. Jangan sebaliknya, orang-orang kafir kita senyum, peluk, kepada sesama kaum muslimin kita sikut menyikut. Kemudian ciri mereka selanjutnya yang terakhir, wala yakhaf wa yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad, berjuang di jalan Allah, wala yakhafuna lawmata laim, dan mereka tidak pernah takut dan gentar dari celaan para pencela. Jadi nyinyir itu bukan sekarang, bukan barang baru.
hate speech, serangan dan bully itu sudah ada sejak masa Rasulullah, dipelopori oleh kaum munafikin. Apapun yang Rasulullah lakukan, dakwahkan, digembosi oleh kaum munafikin. Demikian kuliah singkat kita pada subuh hari ini. InsyaAllah Allah berikan kesempatan untuk kita sempurnakan semua penyakit-penyakit umat yang disusun oleh para ulama dalam bab Masailul Ummah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.